Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rizky? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah sehat juga Pak Rizky. Oh iya Pak Rizky, nanti Pak Rizky akan melakukan proses coaching ya hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Pak Rizky. Boleh Bu. Jadi nanti pada saat coaching antara Bapak dan Bu Ika akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Ika. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari Bu Ika. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan? Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada komitmen, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses supervisi ini ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh Bapak? Boleh sekali Bu, silahkan. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dalam coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Ika. Ya, jadi Pak Rizky ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya. Yang terdiri dari yang pertama kehadiran penuh atau presensi ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan ya Pak ya. Mendengarkan, kemudian yang ketiga itu Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, di antara ketiganya ya Pak ya, menurut Bapak kira-kira yang spesifik itu yang akan Bapak kembangkan itu pada kegiatan supervisi ini itu apa Pak? Oke, jadi yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan tentang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Ika. Iya. Baik Bapak, jadi ada 2 ya yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik, yaitu tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Kalau saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini itu saya akan melakukan coaching dengan Bu Ika agar Bu Ika mendapatkan solusi atas permasalahannya. Iya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya menurut Pak Rizky adalah ketika Bu Ika sudah menemukan sendiri solusi ya Pak atas permasalahan Bu Ika. Kemudian baiklah Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Rizky. Selamat melaksanakan coaching hari ini ya Pak. Semoga Bapak bisa melaksanakan coaching dengan baik dan Bu Ika juga bisa terbantu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih Pak Rizky, selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ika, gimana kabarnya Bu Ika nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Alhamdulillah hari ini cukup baik dan sehat. Bagaimana kabar Pak Rizky? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Ika, saya dengar kok katanya Bu Ika ingin menyampaikan sesuatu nih. Apa yang mau diceritakan sama Bu Ika? Silahkan. Iya Pak Rizky, saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah ini. Oke, nanti kurang lebih ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Ika ya.
Silahkan nanti Bu Ika menceritakan permasalahannya. Baik Pak Rizky, seperti ini Pak Rizky, di sekolah saya ini, saya itu memperhatikan, saya melihat bahwa siswa-siswi di sini itu dalam proses pembelajaran itu banyak yang merasa boring atau bosen Pak. Nah, untuk belajar di kelas atau di sekolah ya, karena yang saya amati bahwa rekan-rekan guru yang mengajar di sini dalam proses pembelajarannya itu masih monoton, masih metode konvensional ya, seperti ceramah, seperti memberikan tugas dan sebagainya. Itu yang saya amati mungkin membuat siswa merasa bosan atau boring ya. Padahal teman-teman guru itu sebenarnya bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah ini Pak. Artinya banyak sekali yang bisa digunakan oleh mereka dalam proses pembelajaran. Misalkan di sini tersedia sekali banyak LCD, kemudian laptop dan sebagainya. Namun teman-teman itu kurang memaksimalkan, kurang memanfaatkan sarana prasarana itu. Artinya mereka kurang inisiatif lah Pak terkait dengan media pembelajaran yang ada di sekolah untuk bisa dimanfaatkan lebih baik. Nah, sehingga dengan seperti itu banyak siswa yang merasa bosan dan enggan semangat untuk proses pembelajaran. Seperti itu Pak Rizky. Ya, bisa saya tangkap dari ceritanya Bu Ika. Berarti intinya itu di sana pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang bervariatif ya, sehingga siswa menjadi bosan. Betul, Nah, betul sekali Pak. Oke, Bu Ika, kira-kira apa nih yang ingin Bu Ika dapatkan dari percakapan kita kali ini nih? Baik Pak Rizky, untuk pembelajaran yang dengan berceramah gitu-gitu dengan siswa, saya ingin di sini ada pembelajaran biar siswa tidak malas atau tidak boring. Jadi saya ingin mereka itu enggan atau antusias untuk belajar lebih semangat di sekolah. Intinya saya ingin ada perubahan gitu loh Pak, biar sedikit terlihat ada signifikan lah, tidak terlalu signifikan, namun ada perubahan dalam cara pembelajaran dengan metode-metode yang sesuai dengan model pembelajaran yang saat ini banyak sekali pemanfaatan media yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Rizky. Oke, Bu Ika. Jadi Bu Ika ingin adanya perubahan ya Bu ya. Perubahan dari rekan-rekan Bu Ika, di mana rekan-rekan Bu Ika itu masih mengajar dengan cara yang konvensional. Nah, kira-kira nih cara mengajarnya itu bagaimana biar Bu Ika itu bisa mengubah mereka itu, caranya bagaimana sih? Ini Pak, terkait dengan perubahan yang ingin saya tuju agar lebih baik untuk sekolah ini, saya ingin di situ ada penggunaan metode-metode dengan juga memanfaatkan media yang ada di sekolah ini Pak, sarana prasarana. Jadi dengan memanfaatkan media dan sarana prasarana yang ada di sekolah ini secara maksimal, nanti diharapkan itu bisa memotivasi, bahkan bisa mendesain terkait dengan metode pembelajaran kepada siswa. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif, baik itu dengan metode ataupun alat-alat yang digunakan. Nah, kalau melihat dari pembelajaran yang ada di sekolah Bu Ika nih, kira-kira levelnya itu sekarang udah sampai level berapa Bu? Kalau berdasarkan saya amati di sekolah saya ini baru level 5 Pak, ya di level 5, karena ya seperti itu masih banyak beberapa guru yang masih belum bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah ini, karena secara jumlah guru yang di sini itu kan biasa ada yang usia senior, ada yang junior, jadi masih banyak terkontaminasi dengan metode-metode yang zaman dulu. Oke. Nah, kira-kira dari cara yang Bu Ika akan lakukan nanti, itu Bu Ika menginginkan tuh sampai level berapa sih yang Bu Ika inginkan nanti dari rekan-rekan guru Bu Ika itu? Kalau saya sih untuk kedepannya jika ada perubahan itu
ke level 7 dulu Pak ya. Artinya dari 5 ke level 7 minimal ada perubahan di level 7 karena di sini gitu Pak, biar ada guru yang sadar kemudian antusias untuk proses pembenahan dalam proses pembelajarannya. Oke. Nah, kalau begitu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru Bu Ika itu seperti apa sih yang akan Bu Ika lakukan tuh? Mungkin langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan Pak terkait dengan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan guru atau rekan sejawat yang mungkin mereka ingin adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin akan memotivasi saya untuk melakukan adanya pendampingan, terus bisa juga melakukan mentoring. Seperti itu Pak Rizky. Oke, berarti Bu Ika akan melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, selain mentoring nih Bu, apakah ada strategi lain nih yang akan Bu Ika lakukan untuk melakukan perubahan buat rekan-rekan guru Bu Ika tadi? Sepertinya ada Pak. Apa Dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop. Hmm, Mungkin seperti itu Pak selain mentoring. ya, oke, berarti selain mentoring juga ada workshop ataupun pelatihan ya yang kira-kira akan dilakukan dengan nyaman. Kemudian strateginya bagaimana itu kalau Bu Ika akan melakukan mentoring ataupun workshop yang akan disampaikan nanti? Seperti ini Pak Rizky, kayaknya nanti lebih ke mentoring dulu Pak. Mentoring dulu. Karena kalau kita menerapkan yang kedua dengan workshop atau pelatihan, itu sepertinya membutuhkan persiapan yang cukup lama. Oke. Karena kan workshop atau pelatihan itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kita juga ada persiapan terkait dengan persiapan sumber anggaran, kemudian narasumber, dan hal-hal lain. Jadi biar proses workshop atau pelatihan itu bisa maksimal. Jadi sepertinya yang lebih diterapkan paling utama mentoring dulu Pak Rizky. Mentoring ya, jadi Bu Ika akan melakukan mentoring terlebih dahulu karena itu dirasa lebih efektif. Nah, Bu Ika apa sanggup melakukan itu sendiri? Apa Bu Ika perlu bantuan dari teman atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih kurang apa ya Pak, kurang tepat ya. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari teman dengan cara berkolaborasi. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman salah satu guru yang cukup jago dalam ilmu IT Pak, mungkin dalam digitalisasi. Mungkin dengan beliau saya bisa berkolaborasi untuk proses melaksanakan mentoring. Oke, berarti Bu Ika melakukan mentoringnya dengan kolaborasi dengan guru lain. Betul Karena kan sekali. nggak mungkin Bu Ika akan melakukan sendirian ya. Iya. Nah, sekarang ini udah di penghujung dari percakapan kita nih Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Berarti seperti ini Pak Rizky, dari percakapan kita dari awal sampai hari ini, saya sedikit ada gambaran terkait bagaimana sih cara saya atau strategi saya untuk menuju ke perubahan terkait dengan permasalahan di sekolah ini, khususnya terkait dengan proses pembelajaran, sehingga dapat berdampak pada rekan-rekan guru sini, termotivasi juga untuk ada perubahan dalam pembelajaran, terutama dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nanti yang saya ambil itu adalah dengan cara mentoring, sehingga dengan begitu bisa dapat segera dilaksanakan. Nah, oke, Bu Ika sangat inspiratif sekali nih Bu Ika. Saya udah nggak sabar nanti nunggu cerita dari Bu Ika setelah melakukan mentoring dengan rekan-rekan guru, hasilnya seperti apa. Oke Bu Ika, mungkin sudah kita cukupkan ya percakapan kita kali ini. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu Ika ya. Siap Pak Rizky. Terima kasih ya Pak Rizky atas kesempatannya, atas waktunya. Setelah kita berdiskusi, bercerita, saya lebih semangat, insya Allah lebih termotivasi dan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk perubahan di sekolah kita ini.
Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Oke, Rizky. Rika sama-sama. Semangat ya. Salam Oke, semangat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rizky, tetap semangat ya Pak Rizky ya. Iya, Bu Atik semangat sekali nih. Iya, bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Ya, alhamdulillah coachingnya udah berjalan dengan baik dan lancar tadi dengan Bu Ika. Alhamdulillah. Nah, setelah Pak Rizky melakukan kegiatan coaching, saya ada sedikit pertanyaan ini Pak. Yang akan saya tanyakan pada Pak Rizky yaitu pertanyaan apa sih yang pertama Bapak ajukan kepada Bu Ika? Oke, tadi selama coaching saya melakukan dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menanyakan terkait dengan untuk menemukan solusi permasalahan dari Bu Ika. Ya, baik, berarti Pak Rizky sudah berhasil ya tadi melakukan proses coaching dengan alur tirta dan sesuai apa yang sudah diterapkan dalam alur tersebut. Nah, ini Pak Rizky ada beberapa catatan tadi. Pak Rizky memang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada Bu Ika, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ika. Nah, Pak Rizky juga tadi sudah mengarahkan agar Bu Ika bisa menemukan rencana aksi atas permasalahan yang dia alami. Kemudian juga Bu Ika berusaha untuk menemukan kira-kira rencana aksi apa ya yang bisa Bu Ika lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Ika. Pak Rizky juga sudah bertanggung jawab mengarahkan Bu Ika, kemudian Pak Rizky juga sudah melaksanakan tadi kehadiran penuh sudah dipenuhi oleh Pak Rizky, kemudian Pak Rizky juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ika. Sangat luar biasa ini Pak Rizky, ini bisa dijadikan inspirasi ini buat coaching yang berhasil ini ya Pak Rizky. Dan saya berharap Pak Rizky semoga tidak hanya ketika coaching menghadapi masalah yang dihadapi oleh Bu Ika bisa berhasil, tetapi Pak Rizky juga bisa berhasil ketika melakukan coaching dengan rekan-rekan guru yang lain yang mungkin juga membutuhkan membutuhkan suatu kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Rizky. Nah, baiklah Pak Rizky, sebelum kita menyudahi pembicaraan kita hari ini, saya ingin bertanya ini Pak, untuk bagaimana istilahnya itu kompetensi yang akan Bapak kembangkan untuk kegiatan coaching berikutnya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mendalami, memahami tentang alur tirta lebih dalam lagi untuk melakukan coaching selanjutnya. Supaya apa? Supaya coaching selanjutnya itu akan menjadi lebih baik lagi. Itu. Wow, luar biasa sekali nih Pak Rizky ini. Wow, guru muda yang benar-benar penuh potensi nih Bapak ini. Jadi luar biasa tadi Bapak sudah mendalami ya tentang alur tirta. Jadi Bapak bisa memberikan satu rencana aksi yang baik yang bisa dengan perhitungan waktu dan juga kemungkinan berhasil rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Ika. Terima kasih Pak Rizky, sukses selalu. Semoga Pak Rizky bisa melakukan coaching berikutnya kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih Pak Rizky sekali lagi dan sukses untuk Pak Rizky. Terima kasih Bu Atik.